alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita sebelumnya terima kasih ya menyempatkan untuk brief sebentar terkait dengan persiapan kita untuk uji kompetensi auditor halal yang insya Allah kita mulai minggu depan. Nanti kita akan sampaikan beberapa hal yang terkait dengan jadwalnya. Tapi sebagai pengantar bahwa Bapak Ibu nanti kita coba simulasikan bagaimana mengisi dan melengkapi dokumen yang diperlukan untuk kesiapan kita melakukan uji kompetensi. Saya coba dijadikan co-host Mbak Yuli. Oh, sudah ya. Oke. Bapak Ibu sekarang membawa laptop atau handphone yang bisa untuk simulasi kita melakukan pengisian dokumen-dokumen. Laptop, Pak. Laptop ya. Ya. Bapak Ibu coba silahkan sekarang buka di website kami lsphalal.id. Ya, sudah ya. Sudah Bapak Ibu? Sudah Bapak. Sudah Pak, sudah. Sudah Pak. Nah, nanti silahkan lanjut ke layanan ya. Oke. Nah, Bapak Ibu silahkan kemudian mendownload di skema sertifikasi auditor halal. Nah, di situ ada APL 01, APL 02 dan skema sertifikasi. Coba silahkan kita coba simulasikan menggunakan APL 01 ya. Terlihat ya? Belum connect Pak ini Pak saya. Internetnya mungkin. Ya. Oke. Sudah Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah, ya. Nah, untuk APL 01 silahkan Bapak Ibu isi dokumen APL 01 itu menggunakan data sesuai dengan KTP atau password ya. Kemudian tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, kebangsaan, alamat rumah, dan yang lain-lainnya. Kemudian instansi tempat bekerjanya gimana. Nah, kemudian nanti untuk bagian 2, data sertifikasi, silahkan Bapak Ibu isi dengan di kolom yang ini. Kelihatan ya, sertifikasi ya, dicentang di sini kayak gitu. Yang di layar masih webnya Bapak, belum ke form APL. Oh, itu di-download ya, Pak? Iya, di-download. Terlihat enggak? Yang di layar bukan ini, Pak. Masih website. Tidak terlihat, Bapak. Oh, iya ya. Bentar.
Nah, udah kelihatan ya? Iya Sudah. Pak, sudah. Sudah ya. Ya, saya ulangi lagi ya dari depan. Silakan Bapak Ibu isi APL 01-nya. Yang pertama terkait dengan data pribadinya. Silakan dilengkapi. Nama lengkapnya, nomor KTP dan tempat tanggal lahir, jenis kelamin, bangsaan, alamat rumah, telepon, dan yang lain-lainnya. Pendidikan terakhir ya. Kemudian data pekerjaan saat ini silahkan diisi sesuai dengan, kemudian juga di situ disebutkan nama instansinya atau perusahaannya, menjabat sebagai apa, alamat kantornya di mana. Kemudian berikutnya untuk yang bagian 2 di data sertifikasi, silahkan dicentang di yang ini ya, kelihatan ya Bapak Ibu, sertifikasi, ada sertifikasi ulang dan yang lain-lainnya Bapak Ibu silahkan centang di sertifikasi. So, kemudian Bapak Ibu mendaftarkan untuk semua unit kompetensi di auditor halal, kemudian di centang fotokopi KTP, fotokopi ijazah S1 dan fotokopi pelatihan auditor halal. Ya. Sampai di sini Bapak Ibu ada, kemudian yang terakhir silakan ditandatangani di pemohon ya. Namanya dicantumkan, kemudian tanda tangan dan tanggalnya dicantumkan di situ. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Pak, sertifikasi auditor halal itu itu apa yang di-share sama admin waktu itu ya Pak ya? Iya. Pelatihan auditor. Yang mana? Yang mana? Yang paling bawah itu Pak, nomor 3 Pak, fotokopi pelatihan auditor halal. Ini iya. Sudah keluar belum sertifikatnya? Itu kelulusan bukan Pak? Bukti kelulusan Pak. Oh, baru bukti kelulusan. Ya, enggak apa-apa. Ya. Surat keterangan lulus ya Pak? Iya, enggak apa-apa. Sudah keluar ya? Ya. Sudah Pak. Sudah keluar. Ya, silakan itu kalau memang sertifikatnya belum keluar, bukti kelulusan itu dulu. Oke. Dan semua dokumen-dokumen itu disertakan ya, tidak hanya dicentang ya Bapak Ibu ya. Jadi KTP itu disertakan, kemudian ijazah S1 juga sertakan, kemudian bukti pelatihan juga, bukti lulus itu disertakan. Jadi untuk informasi ya Bapak Ibu ya, ini kan Bapak Ibu yang domisili di Jakarta terutama, kita kan akan mulai melakukan uji kompetensi itu minggu depan. Bapak Ibu sebisa mungkin secepatnya mengirimkan form-form ini di dalam sistem kami ya. Dalam sistem kami yang tadi di di lsphalal.id itu nanti silakan Bapak Ibu masuk di dalam pendaftaran. Nah, di situ nanti Bapak Ibu isi dan dilengkapi semuanya di dalam sistem itu. Termasuk cara menguploadnya itu juga dari situ. Upload dokumen dari situ. Gitu. Kemudian pada saat melakukan uji kompetensi pada hari hanya itu, Bapak Ibu harus tetap membawa dokumen APL 01-nya dalam bentuk hard copy-nya ya, beserta dokumen-dokumen pendukungnya. KTP harus ada, kemudian fotokopi ijazah S1 harus disertakan, kemudian fotokopi surat keterangan lulus atau sertifikat pelatihan bila sudah keluar, itu juga dibawa, disertakan di
ditunjukkan kepada admin. Sampai di sini Bapak Ibu. Nanti untuk jadwalnya nanti akan saya jelaskan berikutnya. Tapi kita coba simulasi untuk yang cara mengisinya. Ini Pak, tuh. izin bertanya Pak. Monggo, silakan Ibu. Untuk isian ini nanti setelah diisi itu kan tadi ada tanda tangan untuk daftar ke webnya itu ini di print dulu terus di-scan atau Iya, online Pak yang tanda tangan itu iya. yang online itu Pak. Tetap harus di-scan ya Bu ya. Jadi nanti masuk ke dalam sistemnya itu. Oh, berarti iya. Jadi tanda tangan bahasa Ibu nanti baru kemudian nanti di-scan gitu. Ya. Itu. oh nggih Pak, nggih matur nuwun. Ya, jangan lupa itu dokumen-dokumen tetap dibawa ya Bu, ada hard copy-nya. Hard copy-nya tetap dibawa pada saat pelaksanaan uji kompetensi itu. Nggih Pak. Jadi selain masuk ke dalam sistemnya kami, juga Bapak Ibu harus membawa dokumen-dokumen itu. Oke. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Jelas ya? Untuk pemohon kandidat Pak, maaf Pak mau tanya Pak, untuk pemohon kandidat itu Untuk tanggalnya tanggal pas kita pelaksanaan atau tanggal sekarang aja kita buat? halo? Ya, silakan. Bisa diulang Halo? Pak, pertanyaannya gimana Pak tadi Pak? Untuk yang di pemohon tuh Pak, itu Ya. kan nama, tanda tangan sama tanggal. Itu tanggalnya tanggal sekarang apa tanggal kita pas uji kompetensi tuh Pak? Pada saat ini aja Pak, pada saat sesuai dengan jadwal uji kompetensinya ya, menyesuaikan dengan jadwalnya. Oke Pak, Pak, makasih izin Pak. bertanya. Silakan Bapak, Ibu, monggo. Ini melampirkan foto juga atau enggak Pak? Ya, nanti foto di bawah saja ya Ibu. Dibawa dalam bentuk itu abstrekan itu istilahnya. Abstrekan yang hard copy gitu ya. 3x4 ya Pak? Iya, 3x4. Berapa lembar? 3x4 3 lembar ya. Harus ada background warna apa itu atau enggak? Enggak harus sih, tapi biasanya memang merah. Kebanyakan merah. Oke. Ada lagi untuk APL 01? Pak, izin tanya Pak. Oke, silakan Bu. Pak, apabila sudah pernah upload, apa harus re-upload atau memang sudah terbaca di sistemnya ya Pak? Oh ya, silakan nanti konfirmasi Bu. Kalau sudah upload, dikonfirmasi lagi ke panitia Mbak Yulia nanti minta tolong di Bapak Ibu yang sudah upload di cek lagi di dalam sistem. Kalau sudah upload nggak apa-apa Bu, nanti yang pastikan aja, yang penting udah masuk belum. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi? Mohon tanya lagi Pak. Ini Monggo. ada alamat rumah itu harus sesuai KTP atau boleh beda Pak? Sesuai KTP Ibu. Iya, karena pindah dari alamat lama. Oh ya, domisili berarti nggih Ibu atau Iya, alamat domisili sama alamat KTP beda ya. Pak. Ya, nggak apa-apa Ibu. Oh ya, terima Nggak kasih. apa-apa, yang terpenting di ada keterangan ya Pak, alamat domisili gitu ya Pak. Silakan. Oke, kita lanjut ya ke berikutnya ya, ke APL 02. Oke, sementara APL 01 cukup? Cukup ya. Oke, selanjutnya adalah kembali lagi ke sini. APL 02.
Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat belum? Di layar Bapak belum, Pak? Ya, sudah, Pak. Terlihat, Sudah, Pak. Pak, sudah terlihat. Oke. Jadi Bapak Ibu, mungkin sebelumnya sudah pernah disosialisasikan ya, bagaimana mengisi APL 02. Gimana, sudah ya Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pernah, Pak. Kemarin waktu selesai pelatihan udah ada sosialisasi? Belum. Oh, belum. Ya, oke, kita satu-satu ya. Jadi Bapak Ibu, di filosofi di APL 02 ini adalah Bapak Ibu menyatakan bahwa Bapak Ibu itu sudah kompeten pada masing-masing unit kompetensi yang ada di dalam skema kompetensi auditor halal yang sesuai dengan SKKNI-nya. Nah, materi-materi terkait dengan materi-materi yang terkait dengan unit kompetensi auditor halal sudah Bapak Ibu dapatkan pada saat melakukan pelatihan. Nah, Bapak Ibu ketika melakukan pelatihan pasti mendapatkan materi-materi dari hari pertama hingga hari terakhir dan termasuk ada penugasan ya, kalau tidak salah ada penugasan ya. Iya Pak, ada penugasan. Ada penugasan. Nah, penugasan itu kan sebenarnya merujuk pada unit kompetensi yang dilatihkan pada selama pelatihan itu. Nah, Bapak Ibu itu pada posisi kompeten ketika lulus itu sebenarnya Bapak Ibu memenuhi standar kompetensi. Maka kemudian di dalam APL 01 itu Bapak Ibu menyatakan dan membuktikan kepada Bapak Ibu selaku asesi menegaskan atau memberi bukti-bukti kepada asesor bahwa saya itu sudah kompeten pada unit kompetensi ini. Sehingga bukti-bukti yang relevan terkait dengan unit kompetensi itu silahkan Bapak Ibu materi atau penugasan. Nah, silahkan isi relevan cantum Bapak Ibu dapatkan. Unit kompetensi melakukan persiku dapatkan di hari keberapa? Ingat? Atau mungkin lupa kan? Di hari ketiga, Pak, insya Allah. Di hari ketiga. Materinya? Dokumen pra-pemeriksaan. Dokumen ya, silah materi apa? Tentu kan ada penugasan unit kompetensi itu kan di situ. Jadi misalnya satu pra-pemeriksaan, kemudian yang kedua penugasan kerja itu dipilah-pilah ya Pak, disesuaikan dengan unit kompetensinya. Iya Pak. Ya, misalnya untuk unit kompetensi keberapa ini? Misalnya keberapa ini? Nah, melakukan pra-pemeriksaan bahan dan proses produk halal. Ya, bukti yang lembar kerja yang terkait dengan unit kompetensi ini yang disertakan di sini, bukan yang di nomor 1 tadi, itu ya Pak. Dipilah-pilah gitu. Jadi Bapak Ibu tidak kemudian copy paste dari atas sampai ke bawah sama semua. Ya. Jadi, kalau kayak saya ini Pak, saya kan ini uji kompetensi kedua Pak. Kemarin saya dinyatakan BK gitu. Jadi gimana Pak? Artinya kita mesti ngikuti dari tahapan awal atau hanya yang belum kompeten aja yang diujikan nanti? Oh iya, kemarin diujikan di mana Bapak? Itu. LSP MUI Pak. Saya dulu kursusnya di IHTEK.
Nah, yang tidak kompeten di mana saja, Pak? Coba ini saya lihat di konfidensial ya ini sifatnya. Oh ya, kalau kayak gitu ke ini aja Pak ya, jangan di bisa. Tapi begini Pak, dia yang tidak itu aja, kompeten Pak, saja, ya? gitu. Di 0021 sama 0031 Ya, tapi kalau memang Bapak Pak, ingin mencoba Pak, semuanya tanya. silakan. Untuk bukti relevan surat keterangan lulus itu, tulisan gitu aja apa dilampirkan foto atau gimana Pak? Enggak, kayak tadi. Jadi bukti kelulusan ya. Kemudian apa tadi materi-materi ya, materi-materi yang terkait itu. Kemudian ada juga penugasan. Penugasan itu kan sesuai dengan ini ya, unit kompetensi dari Bapak Ibu yang kemarin didapatkan kan. Jadi penugasan ini untuk unit kompetensi ini, penugasan ini untuk unit kompetensi ke berapa gitu. Nah, itu silahkan dipilah-pilah dan dimasukkan ke dalam bukti yang relevan. Okay. Kalau bukti yang relevan itu misalnya screenshot bahwa kita sudah menyelesaikan tugas. Terus kemudian screenshot bahwa pada hari itu, misalnya kayak tadi yang pertama ya Pak ya, yang untuk M74AH100 yang 011 itu dia di hari pertama tanggal 23, terus kemudian yang membawakan materinya Pak Agam. Nah itu bukti cukup screenshot atau kita tulis? Kita dituliskan dan kemudian dokumen-dokumen itu dibawa. Ya. Dituliskan dokumen-dokumen itu dibawa. Gitu. Jadi dokumen bahannya itu Pak? Iya, dokumen penugasan ya misalnya. Dokumen penugasan, kemudian kalau memang materinya masih diingat, tuliskan di situ, kemudian materinya apa, itu silahkan dibawa. Gitu. Baik, Pak. Jadi nanti untuk gambarannya, nanti Bapak Ibu silahkan berdiskusi, menggali kompetensi Bapak Ibu dengan, ya tentunya dengan diskusi dengan asesor itu, dan meyakinkan asesor itu bahwa untuk unit kompetensi ini saya sudah kompeten loh Pak, gitu. Karena saya sudah ini, saya bisa nanti si asesor akan menggali dari situ, gitu. Oke, bisa dipahami nih Pak, Bapak Ibu. Oke, cara pengisiannya sudah bisa ya Bapak Ibu, dan semuanya ditulis dengan K. Kalau Bapak Ibu masih BK berarti jangan maju dulu, jangan maju untuk uji kompetensi. Kalau K kemudian nanti dibuktikan oleh asesor, nah baru kemudian Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan asesor di uji kompetensi nanti. Oke, jadi jangan ada yang BK ya. Karena ada satu aja yang BK maka proses uji kompetensi itu belum bisa dijalankan atau belum bisa dilanjutkan. Oke, Bapak Ibu. Sampai di sini bisa dipahami? Pak, yang poin 004.1 itu ada yang melakukan verifikasi tindakan perbaikan hasil pemeriksaan. Itu kayak mana ya Pak? Ya itu gimana? Pak yang bawahnya tadi Pak yang pas Bapak. Ya. Ya ini yang poin ini yang melaporkan hasil pemeriksaan bahan dan proses produk halal. Nah, melakukan verifikasi ini Pak yang nomor 2 Pak, elemen yang kedua. Elemen yang kedua. Menyusun laporan. Melakukan verifikasi tindakan perbaikan hasil pemeriksaan. Memonitor dan memverifikasi tindakan perbaikan, terus kemudian menilai penentuan tindakan perbaikan, menyusun laporan akhir pemeriksaan. Ini verifikasinya itu kalau tindakan perbaikan itu kan ini ya Pak ya. Setelah kita melakukan audit, terus ada tindakan perbaikan gitu kan Pak biasanya? Iya. Si perusahaan kan melakukan ini ya, melakukan tindakan perbaikan ya. Hasil dari auditnya Bapak Ibu kan ditindaklanjuti nggih.
sama pelaku usaha. Nah Iya, itu Pak. silakan bukti-buktinya apakah itu sudah dilakukan oleh jadi kemarin waktu ada penugasan apakah hal seperti itu dijalankan juga. Tuh. Oh, gitu. Nah, kalau Oke. yang poin terakhir ini sebenarnya karena ini tadinya tidak apa saya yang tidak diinformasikan, ya tetap ada perbaikan Pak di perusahaan. Iya, iya. Cuman kita Buktinya tidak memonitor ulang. Jadi kita harus memonitor ulang ya Pak ya? iya. Ketika Bapak Ibu melakukan audit, itu kan ada rekomendasi untuk ditindaklanjuti, ya. Iya. Ya. Nah, kemudian apakah itu ditindaklanjuti itu kan proses memonitor dan memverifikasi. Oh, oke. Ya. Misalnya seandainya si perusahaan ini belum melakukan tindakan perbaikan. Ya, apa yang Bapak Ibu tuliskan itu dari situ. Oh, okay. Ya, dan apa yang kemudian dilaporkan. Oh, okay. Ya. Nah, bukti dari saya sudah memonitor dan sudah memverifikasi dan ternyata perbaikan belum dilakukan, misalnya karena suatu kendala, kan kalau yang saya audit itu dia di SJH-nya ya Pak ya, di SJPH-nya, jadi di dokumennya, ternyata dokumennya itu belum selesai, belum clear. Nah, saya membuktikan apa Pak di sini, di bukti yang relevan ini? Ada laporan ininya akhirnya enggak? Ada Pak, laporan akhirnya kan harus ya memperbaiki. Ya, di laporan akhirnya itu nanti Bapak Ibu sertakan aja. Itu. Nah, nanti kemudian pasti akan ada pertanyaan dari si asesor itu terkait ini bagaimana ceritanya itu. Nah, silakan Bapak Ibu ceritakan di situ. Dalam proses uji kompetensi silakan diceritakan. Jadi baik, prosesnya itu ketika Bapak Ibu melakukan penugasan itu seperti benar-benar melakukan tugas auditor yang sesungguhnya gitu. Nah, nanti bahwa kemudian ada miss di sana sini ya kemudian Bapak Ibu silakan ternyata begini Pak. Ternyata kemarin dari perusahaan ada kendala di sini. Nah, itu silakan disampaikan pada saat Bapak Ibu berdiskusi di dalam uji kompetensi itu dengan auditor. Dengan asesor. Ye. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Maaf Pak, saya mau tanya Pak. Silakan. Pak, misalnya ya terkait tadi yang untuk pembuktian, misalnya kemarin saya kan ambil uji praktek lapangannya di satu UMKM Pak. Nah, ya. Kan kita kan kasarannya menilai tanpa diminta ya Pak ya. Nah, kita memberikan ketidaksesuaian atau tidak memenuhi itu kan tergantung dari mereka untuk menindaklanjuti atau enggak. Nah, kalau misalnya dari aduh belum keburu nih Mbak, soalnya misalnya banyak orderan atau bagaimana, atau ini kan juga Mbak gitu. Nah, itu buktinya berarti hanya laporan akhir saja gitu ya Pak? Iya. Jadi bahwa misalnya ternyata masih belum ditindaklanjuti nih, ya tuliskan di laporan itu. Oh, gitu. Oke. Dan Bapak Ibu silahkan menyampaikan di situ. Gitu. Oke, baik ya. Pak ya. Tapi kan gambaran bahwa ada proses memonitor kemudian memverifikasi terhadap rekomendasi Bapak Ibu di dalam proses audit itu kan sudah dijalankan. Gitu. Oh ya baik Pak. Siap. Tentu insya Allah asesor juga akan memahami itu dari sisi prosesnya. Itu tidak hanya pada sisi akhirnya kok belum ada tindak lanjutnya gitu. Bapak. Oke Pak ya. Ya baik Pak. Terima kasih Pak. Iya. Monggo. Yang lainnya sampai di sini. Selanjutnya kemudian kalau sudah diisi K semua disertai dengan bukti yang relevan, silakan Bapak Ibu tuliskan namanya, asesinya, kemudian tanda tangan ya. Jangan lupa untuk tanda tangan di
kolom ini, tanda tangan asesi, tanggalnya, nama, itu. Nah, selanjutnya kemudian dokumen-dokumen itu beserta dengan APL 01 disertakan ke dalam sistem dan jangan lupa kemudian dibawa pada saat datang ke tempat uji kompetensi. Assalamualaikum Pak, izin tanya Pak. Monggo Pak. Denny Pak, Pak yang LSP 02 ini kan diupload juga di web tadi Pak ya, di website tadi Pak ya. Iya. Itu kan ada upload file pendukung lainnya Pak. Berarti yang sebagai bukti-bukti tadi kita upload di situ juga Pak ya? Biasanya terlalu besar ya, anunya ya. Betul Pak, dokumennya terlalu ya. besar ya Pak. Kalau menurut saya sih di bawah saja. Oh, Tapi jadi di sini dilengkapi, dituliskan yang lengkap, Pak Denny. Ya. Di APL 2-nya tadi Pak ya? Ya, APL 02-nya bukti yang relevannya ditulis yang lengkap, tapi dokumen-dokumen itu silakan dibawa pada saat melakukan uji kompetensi. Baik. Karena ada audit plan, ada laporan Iya, akhir. itu pasti kalau dalam bentuk ini berat ininya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Pak izin tanya. Monggo, kalau Pak. untuk bukti relevannya pakai link G Drive gimana Pak? Kita Bukti, upload. Iya. Oh ya. Biar lebih efektif gitu. Silakan. Tapi disertakan ke panitia ya, Bapak Ibu ya. Iya, baik. Maksudnya di panitia diberikan akses ya. Aksesnya untuk benar. Tapi hard copy tetap harus dibawa kan Pak tadi Pak? Hard copy tetap harus dibawa. Silakan. Ya. Hard copy tetap harus dibawa. Oke, dari yang lain. Silakan. Cukup ya. File 02. Kita lanjut ke jadwal ya. Oke Pak, baik Pak. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Sudah terlihat belum, Bapak? Belum, baru terlihat, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Oke, kita mulai dari, jadi ada beberapa region atau klaster uji kompetensi ya. Ada Jakarta, Manado, Surabaya, Banyuwangi, Yogyakarta, Semarang, Makassar, dan itu. Jadi kalau di sini untuk Jakarta itu ada asesinya ada untuk Jakarta itu, jadi untuk yang Bapak Ibu silahkan lihat yang ini ya, yang berwarna apa ini warnanya, yang auditor halal itu warnanya apa ini? Biru Pak, biru. Biru muda ya. Ya, biru muda. Biru muda. Ya. Jadi untuk yang Jakarta kita mulai minggu depan. Oleh karenanya sebisa mungkin dokumen-dokumen itu bisa kita dapatkan dalam waktu yang cepat. Jadi mulai tanggal 27 itu di mana di
Halal Institute itu ada Ibu Raden Roro Arwita Andaru, kemudian ada Ibu Ucep, ya Bapak ya, Bapak Ucep Sucitra, kemudian ada Bapak Ardiansa, kemudian ada Pak Andi Setiadi, Bapak Atik Wuryani, dan Bapak Denny Darminto. Itu untuk yang hari Senin tanggal 27 Juni. Kemudian tanggal 28 Juni itu ada Ibu Vera Favorita, kemudian ada Ibu Zulfakor Oktober, kemudian ada Ibu Rahmi Tiara Anggraini. Kemudian untuk TUK keduanya ada Ibu Nurulia Febriati, Ibu Nadia Huda Apriliani, dan Ibu Fairuz Lutfia Az-Zahrini. Demikian berikutnya untuk hari Rabu 29 Juni 2022 ada Bapak Yanto, ada Ibu Siti Nur Sarah, kemudian ada M. Iman Abian, kemudian ada Dwi Oktaviana, ada Uma Jaya, dan Ardirawati. Tanggal 30 Juni, Kamis ya, 30 Juni 2022 ada Ibu Rahmi Yulianingsih, Arianto Saputra, dan Husnul Faidah Wulandari. Ada yang TUK 2 ada Vini Angki Winoto, Yayang Afandi, dan Anissa Irawati. Kemudian tanggal 4 Juli, Senin tanggal 4 Juli ada Nasihatul Azizah dan Irfan Anwar Fauzan. Kemudian tanggal 3 Juli hari ini Minggu untuk spesial karena ada permintaan khusus ya. Itu ada Bapak Saban. Ya Pak, dari Lampung Pak. Ya, dari Lampung ya. Ya. Oke, Pak Saban. Second ini examination. Oh iya. Oke. Oke, Bapak Ibu yang terjadwal pada tanggal-tanggal itu yang di Jakarta ya. Itu jadi ininya di Halal Institute, Jalan Surabaya nomor 5 Menteng. Pak, mohon izin. Iya. Saya kan itu di tanggal 28 Juni hari Selasa, saya tidak bisa untuk ke Jakarta, Pak. Itu bagaimana ya Pak? Minta di reschedule. Silakan nanti hubungi ya ke panitia ya Bapak ya. Baik Pak. Pak Zulfakor ya. Iya benar. Ya. Saya juga dari Lampung. Mungkin saya ada dengan Pak Saban, dengan Bu Nurulia Febriati. Ya, sama saya juga ya, Pak Jul. Itu juga kayaknya saya kan harus bersurat ya Pak ke instansi saya, ke Winril. Jadi bisa nggak Pak ya, maksudnya bersurat dari HI-nya untuk ke Win dulu supaya tahu bahwa ini jadwal uji kompetensinya, nanti kalau misalnya dari Win-nya disetujuinya seperti apa gitu. Oke ya, nanti hubungi ke panitia nggih, Bu. Iya, benar Pak, saya juga untuk dibuatkan surat tugas. Oke. Jadwalnya ya. Iya Pak, kan menginformasikan bahwa kita dapatnya kapan. Nah, itu kan kalau di tanggal 28 Juni kayaknya agak mepet ya Pak, untuk kan kalau bersurat itu biasanya nanti udah dari HI-nya, terus kita harus buat surat tugasnya dan lain-lainnya, kayaknya nggak keuber. Ya, nanti silakan hubungi ke panitia Bapak Ibu. Oke. Ya Pak. Berikutnya untuk jadwal yang di Manado ya. Manado ada peserta yang hadir.
Yang dari Manado ada berapa ya? Manado tidak ada. Manado tidak ada yang auditor. Kemudian Surabaya. Surabaya yang itu Rabu tanggal 6 Juli. Rabu tanggal 6 Juli itu ada Ibu Sriwinarti, ada Ibu Ulia Sarofa, kemudian ada Pak Lukman Agung Wicaksono, Muhammad Alvin Kurnianto, dan Rizky Ayu Anggraini. Oh ya, ada lagi Dr. Hajah Jariah, kemudian Agus Andi Subroto. Oke, ada yang jadwal Pak, maaf, ya silakan. Oh ya sudah Pak, yang saya kira yang penyeliara. Ibu Sriwinarti tanggal 6 Juli ya, Ibu. Nggih, Pak. Ibu Sriwinarti. Berikutnya ada lagi. Maaf, yang di Surabaya tempatnya di mana ya, Pak? Nanti TUK nanti menyusul nggih, Pak. Oh, nggih. Alamatnya. Nggih, matur nuwun. Ya, berikutnya. Ada yang dari Surabaya yang bisa konfirmasi jadwalnya? Sebentar ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Saya mute dulu sebentar. Surabaya sudah ya. Berikutnya Banyuwangi. Banyuwangi. Ada Bapak Darmawan Putra Tama Junedi. Kemudian ada Pak Endra Novianto dan Ibu Mawadatul Karimah. Itu pada Kamis 7 Juli 2022. Iya, di chatnya itu di Banyuwangi nggih, Pak? Gimana? Saya dapat chatnya itu di Banyuwangi. Saya tidak tahu kalau harus direspon, Pak. Belum saya respon. Oh, ya di mana? Lokasinya Ibu di mana? Saya Lumajang, Pak. Dapat chatnya itu katanya di Banyuwangi. Iya. Bu Mawadatul ya, Karimah. Iya benar, Pak. Iya, mungkin menyesuaikan dengan lokasi yang dekat ya, gitu ya. Ada 3 nih, Pak Darmawan Putra Tama, Pak Endra Novianto dan Bu Mawadatul Karimah di Banyuwangi. Nanti untuk alamat tepatnya di Banyuwanginya di mana nanti akan diberitahu oleh panitia. Kok tidak di Surabaya ya, Pak? Sama jauhnya 4 jam sama. Ya mungkin karena menyesuaikan, karena Lumajang dekat dengan Banyuwangi ya, Ibu. Di family Surabaya, Pak. Oh, dekat ke Surabaya. Iya. Ya. Bentar.
Bapak Ibu. Oke. Bu Mawadatul, silahkan kontak ke panitia ya, sekiranya ada pertimbangan yang lain. Kalau menurut saya sih memang lebih dekat ke Banyuwangi daripada ke Surabaya. Kalau dari Lumajang. Iya Pak, saya kontak ini dulu. Iya, Saya iya. kalau bisa sih berubah ke Surabaya aja. Lebih familiar, Banyuwangi nggak tahu sama sekali. 4 jam sama. Iya, iya. Iya, iya. Oke, untuk Banyuwangi udah ya, monggo kalau misalnya ada yang konfirmasi tentang jadwal sekaligus lokasi atau tempat dari uji kompetensi nanti menghubungi panitia. Berikutnya untuk jadwal yang di mana Yogyakarta. Yogyakarta itu dimulai tanggal 7 Juli, itu ada Bapak Muhammad Abdurrahman Badrul Munir dan Ibu Fani Janah Novianti. Kemudian pada Jumat 8 Juli 2022 ada Ibu Herni Dwi Herawati dan Ibu Emelda. Itu yang di mana? Di Yogyakarta. Oke. Yang di Yogyakarta, Bapak Ibu bisa konfirmasi? Ada Ibu Herni, Ya. Ibu Emelda, dan Pak Abdurrahman, dan Ibu Fani. Ya Pak, saya Herni Pak. Ya, silakan. Sesuai ya, Ibu. Ya. Ya. Oke. Saya Emelda Pak. Oke, monggo Ibu Emelda. Kalau di WA-nya kemarin diinfokannya jam 13 sampai jam 15 ya Pak. Iya, iya memang untuk yang ini sepertinya memang masih ada tambahan ya. Untuk yang Yogyakarta itu masih ada beberapa tambahan. Jadi memang ini sementara, jadwal sementara. Jadwal sementara, tapi sementara ini pakai menggunakan jadwal ini. Tapi nanti yang fix nanti untuk Yogyakarta nanti tentu setelah ada tambahan beberapa aksesi. Tuh. Pak, uji kompetensi ini ada biayanya lagi nggak Pak ya? Apa biaya apa? Biaya untuk uji kompetensi. Apa ya biaya apa? Kemarin itu. Bapak Ibu kemarin udah mendaftarkan ya? Kalau di invoice itu kan 5 juta Pak kemarin. Oh ya. Kayaknya sih tidak ada lagi, Bu. Iya, Itu izin Pak. udah pelatihan Izin. kan ya? Pelatihan Ya, dan izin. uji kompetensi ya? Ya, Satu izin bundling ya? Pak. Ya. Silakan. Kemarin tuh seperti itu disampaikan Pak, kalau untuk satu bundle gitu dari mulai training sama uji kompetensi sudah semua itu 5,5 juta. Iya. Ya itu 5,5 udah satu. juta. Ya. Ya itu udah jadi satu berarti. Iya. Nggak ada lagi. Makasih Pak. Iya, makasih Pak. Iya, monggo. Pak, sama satu lagi, kalau kan di tim saya yang sebelumnya itu dia online. Kalau yang dari Lampung ini kan ada 3 orang ini kita nggak bisa ya Pak, online juga Pak. Online apa Ibu? Uji kompetensinya online. Oh, enggak ada Ibu. Di kami enggak ada uji kompetensi online. Tidak ada. Harus di lokasi, datang ke lokasi. Oke.
Jogja, udah? Tidak ada. Konfirmasi jadwal lagi. Berikutnya Semarang ya. Semarang ada, oh enggak ada kalau Semarang. Ada lagi. Pak, saya mau tanya lagi ya Pak. Oke, monggo silakan. Ini Pak, kalau misalnya saya nggak bisa di tanggal 27, terus di tanggal 28 ada peserta yang tidak bisa nggak kita mengisi di tanggal 28 itu gitu misalnya Pak? Di mana Ibu? Saya di Jakarta Pak. Di Jakarta. Silakan Bapak Ibu hubungi panitia nggih. Oh gitu ya, siap Pak. Menghubungi panitia kalau misalnya apakah bisa dimajukan atau bisa diundurkan atau tapi biasanya sih memang semua yang terjadwal itu misalnya ada tiga-tiganya hadir kecuali ada apa kepentingan tertentu misalnya ada misalnya yang kemarin konfirmasi ke kami ada karena pada yang tanggal itu bersamaan dengan jadwal menikahnya gitu. Jadi ya itu kan tidak mungkin di apa nggak mungkin pada hari itu bisa bersamaan. Ya soalnya kebetulan saya lagi ada dinas Pak, jadi baru tanggal 26 tuh sampai di Jakarta. Ya. Jadi belum sempat menyiapkan dokumen-dokumen itu Pak. Kalau di tanggal 27 itu sepertinya tidak keburu gitu Pak dengan jam 9 gitu Pak. Jadi saya monitor saja Pak Patri. Silakan menghubungi panitia itu Pak. Jadi berarti menghubungi panitia ya Pak ya? Oke, silakan. Oh ya baik Pak, terima kasih Pak. Oke, ada yang lain mungkin? Ada ya, sudah cukup deh. Oke. Sementara cukup Pak. Pak, kalau misalnya kami ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, kami hubungi siapa ya Pak? Untuk persiapan uji kompetensi ini Pak. Persiapan uji kompetensi. Ya, maksudnya gini Pak, kalau ada pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut seperti itu Pak, mungkin kan nanti baru ingat, oh ya mau nanya ini gitu loh Pak. Oh, ya silakan kalau terkait dengan jadwal, ya silakan ke panitia Bapak. Untuk jadwal, kemudian kalau terkait dengan dokumen-dokumen yang perlu dilengkapi, monggo ke saya juga bisa. Kalau terkait dengan kelengkapan dokumen yang perlu dilengkapi dan harus dibawa pada saat pada saat uji kompetensi, monggo ke saya bisa. Di 0817 900 3835. Berapa Pak? 08 17 900 3835. 3835. Baik Pak Syauki, terima kasih Pak. Oke. Sekira cukup ya untuk brief persiapan kita sebelum uji kompetensi pada masing-masing lokasi tempat uji kompetensi, ada yang di Jakarta, Manado, Surabaya, Banyuwangi, Yogyakarta, Semarang, Makassar. Kita cukupkan. Nah, tentu kami berharap Bapak Ibu dalam persiapan dan nanti uji kompetensi itu bisa lancar menjalaninya dan kami berharap semuanya bisa lulus, dinyatakan dengan kompeten, tentu harapan besar dari kami. Oleh karenanya memang sekiranya ada yang tidak jelas, sekiranya ada yang perlu ditanyakan, monggo dengan sangat terbuka kita membuka kesempatan yang terbuka sampai pada saat uji kompetensi. Karena sekali lagi ketika sudah diuji kompetensi, maka ranah independensi dari asesor harus kita hormati betul. Nah, karena di situ Bapak Ibu dinyatakan kompeten atau tidak itu sudah
independensi dan ranah asesor yang kita tidak bisa sama sekali tidak bisa mengganggu gugat. Yang bisa kami lakukan untuk Bapak Ibu bisa lancar dan di dalam proses ujian atau uji kompetensi itu adalah dengan memberikan semacam seperti kali ini brief untuk kemudian silakan Bapak Ibu menyiapkan hal-hal yang perlu dilengkapi, dan kemudian tentunya dari menyiapkan APL 01 Bapak Ibu sedikit banyak sudah belajar gitu. Dengan begitu mengingatkan kembali, mereview kembali dengan apa yang sudah didapatkan pada saat pelatihan. Nah, itu saya kira memang menjadi concern dari kita untuk bagaimana kita semua itu bisa lancar di dalam uji kompetensi, dan kita berharap Bapak Ibu semuanya bisa lulus kompeten dalam uji kompetensi. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sami-sami Pak.